Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiram Badani Hidayat dan hari ini saya akan melakukan wawancara dengan narasumber saya, Saudara Difan. Oke, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, Saudara Difan, apa saja sih yang dilakukan Indonesia dalam upaya ikut serta dalam perdamaian dunia? Indonesia bisa ikut serta dalam perdamaian dunia dengan cara, sebagai contohnya, mengirim kontingen Garuda Indonesia, ikut aktif dalam misi untuk perdamaian dunia, dan mengikuti organisasi perdamaian dunia. Kalau begitu, pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia dalam ikut serta dalam perdamaian dunia itu apa aja sih, Pak? Pada dasarnya, hubungan internasional merupakan hal yang penting untuk Indonesia melalui hubungan ini. Indonesia bisa menjalin persahabatan dengan negara lain dan mendukung perdamaian internasional. Selain itu, hubungan ini juga dapat menghindari Indonesia dari konflik dengan negara lain. Oke, selanjutnya, organisasi apa saja sih yang pernah diikuti Indonesia dalam upaya ikut serta dalam perdamaian dunia? Indonesia bergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN, Gerakan Non-Blok, Organisasi Konferensi Islam, Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau OPEC, Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC. Tadi kan Anda menyebutkan tentang ASEAN. Apa pentingnya sih ASEAN bagi Indonesia dengan kaitannya perdamaian dunia? Kaitannya adalah karena ASEAN dapat berguna sebagai organisasi perdamaian dunia agar tak ada penjajahan antar negara di wilayah Asia Tenggara. Mengapa sih Indonesia membuat kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif? Indonesia memilih politik luar negeri bebas aktif karena untuk meningkatkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, meningkatkan kerjasama antar bangsa untuk kepentingan nasional. Terus tujuan Indonesia untuk menjalin hubungan internasional itu apa sih? Tujuannya adalah, pertama, untuk menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. Sesuai dengan pembukaan UUD 1945, tujuan negara Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, untuk kepentingan nasional, menjalin kerjasama dalam bidang militer, politik, ekonomi, keamanan, sosial, dan lain-lain. Yang ketiga, perbedaan sumber daya alam, karena setiap negara tidak mampu mencukupi kebutuhan dalam negerinya sendiri, sehingga perlu melakukan hubungan internasional yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri masing-masing. Kemudian apa saja sih organisasi internasional? Ada PBB, OPEC, ASEAN, GNB, APEC, dan lain-lain. Bisa nggak Anda menyebutkan salah satu contoh hubungan internasional negara Indonesia? Contohnya adalah hubungan Indonesia dengan Cina. Hubungan Indonesia dan Cina telah ditandatangani dua dokumen penting, yakni MOU tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral, Establishment of the Joint Commission for Bilateral Cooperation, dan dokumen kerangka kerjasama bilateral yang berorientasi ke abad 21, Joint Statement on the Future Directions of Bilateral Cooperation. Kalau hubungan bilateral itu apa sih? Hubungan bilateral itu jenis hubungan yang melibatkan dua pihak. Biasanya digunakan untuk menyebut hubungan yang melibatkan hanya dua negara. Kalau salah satu contoh hubungan bilateral itu apa? Misalnya hubungan antara Indonesia dengan Arab Saudi mengenai agama. Mungkin segitu saja pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.